terbatas untuk melakukan sesuatu. Nah, di ruang Zoom kita sudah hadir dan tergabung Bapak Dodi Farid Munadi sebagai Kasih Pencegahan. Bapak Dodi, apakah ya, Bapak Dodi? Ya, siap. Ya, itu mungkin pengantar dari saya, Bapak. Bisa Pak, sakit. Untuk waktunya Pak, kita punya waktu 60 menit. Nanti monggo Bapak pergunakan waktu apakah 45 menit untuk materi, kemudian ada sesi tanya jawab, atau langsung pemaparan. Saya dari Bapak Dodi aja. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Dodi. Untuk teman-teman mahasiswa silahkan didengarkan. Kemudian ketika nanti ada pertanyaan seperti biasa bisa di room chat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Dodi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bergabung di sini. Perkenalan diri dulu, nama saya Dodi Munadi. Kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Pencegahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi BPBD Provinsi Kalimantan Timur itu berdiri pada tahun 2009 dan saya bergabung pada tahun 2009 sampai ini. Fungsinya BPBD Provinsi adalah sebagai koordinator, komando, dan pelaksana pada saat bencana. Mungkin untuk mengenal ini saya akan menyampaikan tentang manajemen bencana secara keseluruhan. Tapi di situ ada tahapan-tahapan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan daruratan dan pasca bencana. Mungkin bisa di slide-nya bisa ditampilkan. Siap Pak. Mantap dulu. Sudah, mungkin yang saya sampaikan di sini ada tidak spesifikasi ke penjagaan, tapi lebih ke dasar manajemen bencana secara keseluruhan. Karena kalau itu kesiapsiagaan adalah salah satu bagian dari prinsip dasar manajemen bencana. Next, mungkin. Nah, ini tadi saya sampaikan juga, ini biodata saya. Saya sampaikan tadi, saya Dodi Farid Munadi, jabatan saya Kepala Seksi Pencegahan, kemudian kita BPD Kaltim, nama kantornya Jalan Haryono Samarinda, rumah sebagai cantor di sini, dan pelatihan di kebencanaan yang sudah saya ikuti adalah dasar manajemen bencana, perencanaan kontingensi, dan satu lagi setelah melaksanakan TOT, perencanaan kontingensi. Next. Ya. Selanjutnya, nah ini pokok bahasa kita. Kita akan menyampaikan tentang pengertian manajemen bencana secara umum, siklus tahapan penanggulangan bencana, dan prinsip penanggulangan bencana. Tapi mungkin walaupun nanti materinya tidak sampai jauh, tapi kita bisa berdiskusi dengan rekan. Mungkin mohon informasi sebelumnya, ini ada mahasiswa baru atau yang begitu? Mahasiswa baru semua Pak ya? Baru, mahasiswa Pak. Baru semua Bapak. Mahasiswa baru ya. Makasih. Ada mahasiswa lama Pak. Oh. Ada yang lama Pak. Ya, mungkin next. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Atas realitas bencana itu. Yang pertama adalah bencana telah mengakibatkan kematian dan rusaknya hasil pembangunan
sehingga masyarakat menderita, menyebabkan kerugian. Itu jelas dampak dari bencana itu kalau ada kematian, rusaknya hasil pembangunan dan sarana prasarana yang telah terbangun selama ini, dan ada masyarakat yang menderita. Yang selanjutnya adalah yang harus kita bicara adalah pengerahan sumber daya dalam situasi darurat. Biasanya sulit, penuh tekanan dan biaya besar. Pada saat pengerahan sumber daya pada situasi darurat, itu contohnya pada saat ini adalah di Kaltim situasi darurat penyakit karena COVID. Ini sudah ada SK gubernurnya, ditindaklanjuti dengan SK ke tingkat darurat di kabupaten kota. Kenapa itu darurat harus disampaikan? Karena pada saat situasi darurat, pengerahan sumber daya segala macam bisa dilaksanakan secepatnya. Prosedur-prosedur itu bisa bukan diabaikan, dipenuhi belakangan. Tetap harus melalui suatu aturan-aturan yang harus dipenuhi, tapi bisa diselesaikan setelah kejadian. Ketiga lah upaya-upaya pembangunan akhirnya kembali ke titik nol atau bahkan dari titik negatif. Dari akibat bencana itu, hasil pembangunan yang telah dibangun beberapa tahun itu akan menjadi nol kembali atau bahkan menjadi negatif pembangunan yang selama ini dibangun selama ini. Contohnya kita melihat bahwa di tsunami Aceh, di Palu, itu semua hasil pembangunan yang dilaksanakan beberapa tahun itu menjadi hilang sama sekali. Dan terpaksa harus ditata ulang. Akhirnya direkonstruksi ulang, dianggap itu dari nol lagi. Selanjutnya, ini bisa slide selanjutnya. Ya, ini manajemen bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Itu manajemen bencana, siklusnya itu berputar, mulai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, itu terus berputar siklusnya. Artinya tidak awalnya pencegahan ke mitigasi, tapi terus berputar kembali. Setelah pemulihan, kembali ke pencegahan. Pada saat itu, pencegahan itu sebelum terjadi bencana. Mitigasi juga. Jadi pada saat bencana, ada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Mungkin lanjutnya. Nah ini, kegiatan bencana itu ada tadi saya sampaikan, ada pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan, ada peringatan dini, ada tanggap darurat, ada bantuan darurat, ada pemulihan, ada rekonstruksi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan pencegahan dan mitigasi itu dilaksanakan pada saat tidak ada bencana. Gitu. Jadi sekarang ini pemahamannya seharusnya pencegahan lebih diutamakan sama mitigasi untuk mengurangi dampak risiko bencana. Kesiapsiagaan dan peringatan dini itu dilaksanakan pada saat ada potensi bencana. Ada potensi bencana. Jadi kesiapan itu dilaksanakan pada saat ada potensi bencana. Sebagai contoh, ada potensi bencana itu Karhutla misalnya. Karhutla ketika tim-tim teknis sudah menyatakan, terutama BMKG bisa memprediksi bahwa pada bulan Agustus, September misalkan akan terjadi kemarau panjang. Nah, di situ kita bisa menyatakan kesiapsiagaan. Sebelumnya itu di bulan Juli itu kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan misalkan, menghadapi kekeringan.
Itu berdasarkan prediksi-prediksi yang akurat tentunya dari stakeholder yang berkompeten menyampaikan peringatan dini tadi. Hasil dari itu baru kita menyatakan bahwa pada bulan ini, misalkan Agustus sampai September, kita siap siaga akan bahaya kekeringan. Nah itu pada saat ada potensi bencana. Sedangkan tanggap darurat itu adalah pada saat kejadian bencana. Nah, saat ini adalah di Kaltim terutama di Indonesia, saat ini semua melaksanakan tanggap darurat untuk COVID-19. Jadi untuk COVID-19 ini sekarang situasinya adalah tanggap darurat. Tapi sebagai contoh mungkin tanggap darurat yang ada batas waktunya itu seperti kita contoh di Palu. Di Palu begitu kejadian bencana dinyatakan bencana, maka terhitung pada saat setelah dinyatakan itu menjadi kegiatan tanggap darurat bencana. Biasanya tanggap darurat bencana dilaksanakan selama 14 hari dan setelah itu bisa diperpanjang. Bantuan darurat yaitu bantuan pada saat daruratan. Pemulihan adalah setelah proses tanggap darurat selesai, ada recovery, ada pemulihan pada saat setelah kejadian bencana. Ada rehabilitasi dan ada rekonstruksi. Rekonstruksi pembangunan ulang atau ulang pada infrastruktur yang rusak. Ya, selanjutnya, next. Pencegahan. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Misalnya untuk saat pada musim kemarau adalah melarang pembakaran hutan dalam peladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam. Itu adalah suatu rangkaian pencegahan. Kita mencegah itu kita sudah ada tahu potensi bahwa pada saat kemarau potensinya paling tinggi adalah kebakaran. Maka pada saat kemarau kita pencegahannya adalah dengan melarang pembakaran hutan. Dan penambangan batu, daerah curam itu sudah tahu daerah curam itu adalah rawan akan terjadi longsor. Upaya itu adalah melarang penambangan batu daerah yang curam. Selanjutnya, next. Pencegahan antara lain adalah kegiatan pencegahan itu antara lain membuat peta daerah bencana, mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya, menyusun rencana umum tata ruang, menyusun perda mengenai syarat keamanan, bangunan pengendalian limbah dan sebagainya, mengadakan peralatan atau perlengkapan operasi penanggulangan bencana, membuat prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis, perbaikan kerusakan lingkungan. Ini itu pada saat pencegahan. Nah, pada saat yang pertama tadi membuat peta daerah bencana, kita sudah menyusun peta kajian risiko bencana. Untuk tingkat kota Samarinda juga sudah ada peta kajian risiko bencana. Jadi kita bisa melihat daerah-daerah mana yang punya risiko bencana. Itu terdapat bencana yang sudah disebut tadi oleh moderator tadi. Kedua, mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya. Biasanya dilaksanakan pada saat tanda bahaya kita harusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pada saat misalkan kalau ada akan terjadi banjir di Lempake, misalkan bendungannya kapasitas airnya melebihi, apa yang dilaksanakan masyarakat sana? Ya kan, memberi isyarat. Kalau zaman dulu isyaratnya pakai kentongan pakai naik di masjid. Sekarang sudah canggih, misalkan sudah bisa pakai HP, bisa pakai HP Android, mengadakan dan mengaktifkan isyarat tanda bahaya. Juga memasang early warning system (EWS) banjir, suatu alat untuk
mendeteksi bila terjadi suatu bencana. Menyusun rencana umum tata ruang ini berkaitan sekali. Tata ruang itu harus disesuaikan karena dampak-dampak dari tidak sesuai tata ruang akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Menyusun perda mengenai syarat keamanan, bangunan, pengendalian limbah dan sebagainya. Nah, perda penanggulangan bencana di Kaltim sudah ada untuk provinsi, tinggal ditindaklanjuti mungkin nanti tinggal di kabupaten kota. Nanti kami akan sosialisasi ke kabupaten kota untuk segera menyusun perda di kabupaten kota. Mengadakan peralatan perlengkapan operasional penanggulangan bencana. Dalam hal ini BPBD, BNPB di pusat sudah mengadakan dan mendistribusikan peralatan-peralatan standar untuk penanggulangan bencana. Itu disampaikan ada mungkin rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa sering melihat mobil oranye tulisan BNPB. Nah, itu salah satu kendaraan perlengkapan yang kami miliki. Juga pada saat terjadi banjir, kami sedang menurunkan perahu karet dan perahu lainnya. Membuat prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis penanggulangan bencana. Terus terakhir itu tadi pencegahan adalah perbaikan kerusakan lingkungan. Itu dilaksanakan untuk mengurangi misalkan sanitasinya kita perbaiki, saluran air kita perbaiki adalah salah satu upaya dari pencegahan. Selanjutnya, nah ini mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi itu ada dua bentuk, yaitu mitigasi struktur, contohnya membuat check dam, bendungan, tanggul, dan sungai. Dan mitigasi non struktural itu adalah menyampaikan dengan peraturan, tata ruang, pelatihan, juga termasuk spiritual. Mitigasi struktural yang dilakukan adalah membentuk check dam, membentuk tanggul, perbaikan saluran sungai, itu mitigasi struktur maksudnya. Yang mitigasi non struktural yang sudah dilaksanakan adalah tadi saya sampaikan adalah menyusun peraturan daerah, mengadakan pelatihan. Dan kami sampaikan bahwa di BPBD tahun ini belum melaksanakan, tapi tahun sebelumnya kami melaksanakan peningkatan bagi relawan. Kami melatih relawan untuk suatu bencana, tapi hanya tingkat dasar. Mungkin kalau bisa mahasiswa bisa bergabung, ini adalah alangkah lebih bagusnya mahasiswa bisa bergabung di PGRI untuk pada saat nanti kami mengadakan pelatihan. Seandainya ada kegiatan pelatihan untuk suatu keadaan bencana. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya adalah menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Memasang tanda-tanda bahaya larangan. Ya, seperti di BNPB, di pusat kami telah memasang di daerah banjir itu ada jalur evakuasi, sudah kami pasang, seperti di daerah Mugirejo, di Paja, sudah ada jalur-jalur untuk evakuasi. Tinggal nanti mungkin dari BPBD Kabupaten Kota, terutama Kota Samarinda, untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi banjir arah evakuasi itu kemana, di mana tempat evakuasi sementara. Membangun pos-pos pengamanan, pengawasan, pengintaian. Tempat membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana kritis, tanggul, dam, sudetan, dan lain-lain. Pada saat mitigasi keempat ini, domainnya bukan hanya BPBD, tapi untuk tanggul, dam, dan sudetan, dan lain-lain,
kepada stakeholder yang secara teknis melaksanakan pengamanan itu di bidangnya. Misalkan tentang pelebaran sungai itu adalah BWS Kalimantan misalkan. Untuk tanggul yang melaksanakan itu adalah PU Provinsi atau PU Kabupaten Kota. Nah, selanjutnya adalah pelatihan kebencanaan. Nah, pelatihan kebencanaan ini kami ada juga di daerah, di kota juga di daerah, di kebencanaan adalah yang tergabung ke dalam bangunan desa tangguh bencana. Kami membangun komunitas di desa, namanya Desa Tangguh Bencana. Kenapa di desa? Karena pada saat kejadian di desa, belum tentu aparat atau petugas penanggulangan bencana ini jaraknya jauh dari lokasi bencana bisa cepat sampai ke lokasi bencana. Maka dibentuklah desa-desa tangguh bencana di daerah. Selanjutnya, nah, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan pedoman dan penanggulangan. Nah, itu kesiapsiagaan tadi udah saya singgung di awal pada saat ada potensi bencana. Makanya kita bisa memprediksi pada saat ada potensi bencana itu, misalkan bisa Samarinda berdasarkan data-data beberapa tahun ke belakang, 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, 5 tahun atau 10 tahun. Pada bulan-bulan tertentu itu akan terjadi banjir. Nah, pada saat ada mendekati bulan yang biasa banjir itu, kita sudah melakukan kesiapsiagaan tadi. Penyiapan sarana komunikasi, membentuk pos komando, penyiapan lokasi, penyusunan dana kontingensi. Dan diharapkan pada saat kejadian bencana, masyarakat tidak terlalu panik karena sudah tahu apa yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, ada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Pemberian peringatan ini harus menjangkau masyarakat, bersifat segera, tegas, dan tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Nah, untuk pemberian peringatan sesegera mungkin itu adalah adanya di tanggung jawabnya adalah di kabupaten kota. Misalkan kita ambil contoh, kalau kita sering nonton di TV, peringatan dini banjir untuk Jakarta bisa diprediksi ketika bendungan Katulampa mencapai ketinggian air melebihi normal. Itu bisa diprediksi bahwa pada saat sekarang terjadi bencana banjir pada pukul 4, pada berapa jam kemudian air itu akan sampai ke Jakarta. Nah, itu seperti peringatan sesegera mungkin disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat di daerah hilir pada saat banjir sudah siap-siap siaga. Dengan berdasarkan itu masyarakat siap siaga. Dan sifatnya menjangkau masyarakat. Satu contoh peringatan dini yang disampaikan. Ya, selanjutnya. Tanggap darurat, respon. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Kegiatan ini kalau secara aturan, pada saat terjadi bencana di suatu daerah, itu harus dinyatakan dengan pernyataan yang dibuat oleh kepala daerah. Itu karena sesuai dengan undang-undang. Jadi yang menyatakan bencana itu harus kepala daerah. Misalkan banjir di Samarinda, pada saat kejadian banjir di Samarinda, wali kota harus menyatakan bencana darurat bencana di Samarinda, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah itu pada saat kedaruratan tadi, kegiatan-kegiatan disampaikan itu tadi pembentukan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Itu setelah selesai 14 hari, itu akan bisa diperpanjang kembali. Tergantung situasi di lapangan pada saat kejadian bencana. Selanjutnya, kebutuhan dasar, bantuan darurat yaitu kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Pada saat kedaruratan terjadi selama 14 hari, ini harus disediakan kebutuhan masyarakat pengungsi, itu adalah pangannya, sandangnya, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Itu menjadi dasar. Tapi yang melaksanakan itu terkoordinir seluruh stakeholder yang mempunyai tugas di bidang itu. Misalkan pangan punya sosial, sandang, tempat tinggal sementara siapa yang menyediakan tenda, bisa TNI, bisa BPBD, untuk kesehatan itu dinas kesehatan yang bertanggung jawab, sanitasi dan bersih bisa dinas kesehatan umum itu. Tapi dalam hal ini BPBD adalah sebagai yang mengkoordinir, yang melaksanakan tetap adalah stakeholder yang punya teknis di bidangnya. Ya, selanjutnya. Nah, pemulihan. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Pemulihan meliputi pemulihan fisik dan non-fisik. Pemulihan ini dilaksanakan setelah masa tanggap darurat selesai. Setelah masa tanggap darurat selesai, maka kita beralih ke arah pemulihan. Nah, pemulihan ini jangkanya bisa panjang, beberapa tahun kemudian sampai penyataan itu selesai dan sarana-sarana yang dibangun minimal sudah terbangun kembali. Pemulihan itu mulai fisik dan non-fisik. Yang non-fisik adalah pemulihan mental. Pemulihan mental pada korban yang terdampak bencana. Ya, selanjutnya. Rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang membandai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Rehabilitasi itu mengembalikan semua aspek pelayanan publik masyarakat sampai betul-betul memadai pada wilayah yang terkena bencana dengan sasaran itu normalisasi secara wajar dan kehidupan pemerintah dan masyarakat berjalan secara normal kembali. Itu diharapkan karena biasanya suatu daerah yang terkena dampak bencana yang besar itu unsur berjalannya pemerintahan di daerah itu akan lambat karena dengan dampaknya bencana di daerah tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, rekonstruksi. Rekonstruksi itulah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana
baik pada tingkat pemerintah maupun di masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, itu rekonstruksi tadi itu membangun kembali semua prasarana dan prasarana. Kalau rehabilitasi itu memperbaiki. Ini kalau membangun kembali itu namanya rekonstruksi. Membangun kembali. Ya, selanjutnya. Nah, ini perbedaan paradigma. Pada sekarang ini paradigma di masyarakat kebanyakan bencana itu dilaksanakan pada saat tanggap darurat. Nah, ke depan kita mengharapkan penanggulangan bencana itu dititik beratkan pada pengurangan risiko bencana. Karena dengan kegiatan pengurangan risiko bencana yang tepat, korban akan bisa diminimalisir. Yang kedua, bekerja pada saat dan setelah bencana, menambah kerusakan, dan kedepannya adalah fokus kerja sebelum bencana, meneruskan pembangunan energi lebih positif. Nah, itu fokus kepada sebelum bencana. Jadi setelah pra bencana, sebenarnya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu lebih difokus di 3 tadi. Pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi itu lebih fokus di depan untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, nah ini ilustrasi pengurangan resiko bencana itu. Resiko bencana adalah ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Resiko bencana besar apabila ancamannya tinggi, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah. Itu akan menjadi risiko bencananya menjadi besar. Misalkan ancaman risikonya satu daerah itu longsor, kerentanannya tinggi, misalkan di situ banyak sekali orang tua, anak-anak, terus daerah-daerah yang curam yang tidak diadakan rehabilitasi. Kapasitasnya misalkan di situ belum ada yang terlatih untuk penanggulangan bencana, itu menjadi rendah. Nah, itu risiko bencana itu akan menjadi besar. Untuk mengurangi risiko bencana adalah mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas. Itu akan risiko bencana akan menjadi kecil. Ya, selanjutnya. Itu. Prinsip manajemen bencana yaitu satu komprehensif, progresif, berbasis risiko, terpadu, kolaboratif, koordinasi, fleksibel. Ya. Next, mungkin ini waktunya udah agak hampir habis ya. Komprehensif itu secara menyeluruh semua ancaman bahaya wilayah dan mengancam wilayahnya semuanya. Semua fase penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, darurat, dan pemulihan. Semua dapat ditimbulkan. Semua pemangku kepentingan itu harus bekerja secara komprehensif. Selanjutnya, next ya progresif, yaitu langkah-langkah ke depan, pencegahan karena bencana, ini tadi meningkat intensitas, dinamis, dan kompleks. Next, cepat saja, nggak apa-apa. Berdasarkan pada risiko, harus mengancam berwawasan manajemen risiko dalam menentukan proses pengerahan sumber daya, yaitu mengidentifikasi ancaman, menganalisis risiko, bahaya dan kerentanan, perkiraan dampak yang ditimbulkan. Next. Ya. Terpadu, yaitu terpadu ada semua unsur yang ada di
pemerintah, dari dunia usaha, masyarakat. Nah, mungkin next yang selanjutnya ada lagi arahan Presiden. Nah, ini sekarang penanggulangan bencana, arahan Presiden Jokowi pada saat Rakornas penanggulangan bencana di Sentul menyebutkan bahwa seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, setiap gubernur, bupati, dan wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan. Selanjutnya, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana. Yang terakhir, kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus turut dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, termasuk penegakan hukum internasional dari pemerintah daerah dan pusat. Itu tadi arahan Presiden Jokowi itu, penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara kolaboratif pentahelix. Itu sekarang peran akademisi dan peneliti itu harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana. Itu keterlibatan itu untuk sekarang lebih ditingkatkan lagi. Next. Next, sudah tadi ini. Kolaboratif, next saja. Kolaboratif, next saja. Koordinatif, ini waktunya. Fleksibel, manajemen inovasi dan pendekatan guna menyelesaikan masalah tantangan dihadapi, mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan keadaan yang sangat cepat. Next. Ya, profesional, yaitu harus berbasis pendidikan, pelatihan, pengalaman, praktik kepemimpinan publik yang selalu meningkat. Profesional memiliki kode etik, strategi profesi, badan sertifikasi, spesialisasi, dan standar. Next. Selanjutnya. Ya. Ini. Prinsip penanggulangan bencana, sinergi berbagai komponen pemerintah, keterlibatan semua unsur pemangku kepentingan. NGO, swasta, khususnya peran masyarakat lebih penting. Prioritas ancaman, prinsip penanggulangan bencana. Ya, next, ada slide di bawah di belakang itu. Ya. Nah, terus lagi Pak, next, terus. Nah, sekarang ini pada saat ini, sebelumnya dulu saat normal itu. Nah, itu apa itu new normal? Tapi new normal adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud new normal itu. Kebiasaan baru, bukan kembali normal seperti biasa, tapi mengadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu pada saat ini, sekarang ini seluruh Indonesia sedang dilanda COVID, jadi keadaan new normal yang dimaksud dengan new normal tadi adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Ya, next, sebagai gambaran ada slide. Nah, ini standar-standar yang minimal kita dimiliki pada saat di kantor misalkan.
kita selalu gunakan masker, selalu vitamin C, membawa peralatan sholat sendiri, peralatan makan sendiri, sedia hand sanitizer di dalam tas kita. Itu secara minimal untuk memutus penularan COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini. Next. Nah ini, tas siaga COVID-19 adalah tadi yang harus dimiliki itu ada masker, kantong, kalau mau ke mall misalkan bawa kantong belanja lipat sendiri, tisu basah, termasuk masker besar, alat makan sendiri, helm, hand sanitizer, alat ibadah, vitamin, dan sebagainya. Ini himbauan-himbauan ini kita sampaikan kepada masyarakat untuk memutus COVID-19. Dan tentu saja kedisiplinan kita untuk menerapkan protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, jaga jarak, selalu pakai masker, itu tetap diterapkan. Oke. Selanjutnya, Bismillah. Nah ini, pada saat berbelanja, sampai tadi juga wajib pakai masker, pakai baju lengan panjang, pakai sarung tangan, misalkan bawa tisu basah, sanitizer, bawa kantong belanja sendiri. Ini pada saat belanja pada saat sekarang ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini kalau ada pertanyaan kita berdiskusi saja apa yang menjadi saran dari demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dodi pemaparannya. Jadi ini sudah banyak ya dari sebelum, kemudian bagaimana cara mengatasi pasinya, kemudian bencana itu ada apa aja. Kemudian Bapak via chat ini banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman mahasiswa. Menurut saya ada beberapa yang menarik Pak. Salah satunya adalah saya Eriktius Altamirano dari Prodi PKU ingin bertanya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi rasa trauma bagi masyarakat, khususnya anak-anak kecil yang terkena bencana, Bapak? Ya. Satu-satu ya. Satu-satu mungkin. Iya, satu dulu Pak. Ya. Itu yang mungkin. Mengatasi trauma pada anak-anak yang terdampak bencana. Memang pada anak-anak yang terdampak bencana itu proses pemulihannya akan sangat panjang. Alhamdulillah kita tidak Samarinda di Kaltim umumnya sampai dausnya jangan sampai terjadi bencana besar. Kita bisa lihat pengalaman ketika di Aceh dan di Palu. Itu pemulihan trauma pada anak-anak itu berjalan sampai sekarang masih berjalan. Makanya ada trauma healing di kesehatan itu terus memberikan motivasi semangat kepada anak-anak. Itu tetap harus dilakukan bimbingan kepada anak tersebut sampai traumanya itu hilang. Ingatannya itu udah mulai berkurang tentang akibat dari bencana yang ditimbulkan. Kita bisa melihat berdasarkan yang di Aceh, yang di Palu, satu keluarga orang tuanya menikah, dia hanya berdua atau sendiri, yang masih hidup. Nah itu menjadi kewajiban kita dari pemerintah untuk mengembalikan mentalnya anak tersebut. Dan di sini untuk mengurangi trauma healing yang dilaksanakan itu tidak hanya pemerintah, tapi semua elemen masyarakat, organisasi mahasiswa juga terlibat untuk melakukan pemulihan mental yang anak-anak yang terdampak. Seperti mungkin contoh di daerah yang terdampak karena banyak dari mahasiswa yang ada program kesehatan
yang ada program trauma healing mengirimkan mahasiswanya secara bergantian untuk memberikan upaya mengurangi tekanan mental yang terjadi pada anak-anak. Demikian mungkin. Lanjutnya. Ya Pak, oke. Kemudian ada lagi nih Pak yang menarik menurut saya. Saya Anggra Christian dari Prodi PKU ingin bertanya, bagaimana upaya pemerintah mencegah masyarakat untuk tidak membakar hutan untuk berladang, terutama masyarakat pedalaman Kalimantan, karena masyarakat pedalaman Kalimantan sudah turun-menurun jika ingin berladang selalu membakar hutan. Sekian, terima kasih Pak. Memang ada aturan dari pemerintah kita tidak boleh membakar ladang, membakar hutan untuk membakar hutan untuk ladang. Tapi di satu sisi ada masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk berladang adalah dengan cara membakar ladang. Nah sekarang ini untuk mengantisipasinya sudah ada aturan bahwa membakar hutan ada ke peraturan Menteri Lingkungan Hidup bisa 2 hektar, tapi dengan pengawasan yang ketat. Itu karena kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak berladang dengan cara itu, karena pada sampai saat ini cara berladang dengan tidak membakar itu belum ditemukan, karena itulah di daerah yang selama dilaksanakan. Tentu kita juga harus mengadopsi kearifan lokal di masyarakat setempat, karena kita tahu dulu dari orang tua nenek moyangnya setelah turun-temurun melaksanakan berladang dengan cara membakar dengan kearifan lokal, tidak terjadi kebakaran. Nah itulah salah satu caranya. Sekarang ada aturan dilaksanakan pada saat cuaca mungkin tidak ekstrim, berkoordinasi dengan aparat keamanan, dengan aparat pemerintah terkait, dan dengan memperhatikan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada aturan-aturan itu yang bisa dipenuhi, dan sementara itu kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat itu di pedalaman itu cara itulah yang paling praktis untuk berladang. Nah, sekarang sudah ada aturannya, bisa dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dan keamanan. Demikian itu pertama. Oke Pak, ini satu pertanyaan terakhir yang mewakili banyak pertanyaan Pak. Apa upaya dan usaha BPBD Kaltim dalam menanggulangi bencana banjir di Samarinda? Semakin tahun semakin parah, ketika hujan datang beberapa jam, Samarinda sudah kebanjiran. Apakah tidak ada upaya penanggulanginya dengan bekerja sama dengan beberapa instansi yang berkaitan? Mohon Pak, karena Samarinda ibu kota Kaltim dan Kaltim adalah calon ibu kota negara Indonesia. Ya, itu menarik juga itu pertanyaan yang selalu kalau ada muncul Pak. Ya, Samarinda itu ibu kota provinsi, kok banjirnya terus-menerus ya, tidak bisa dikendalikan. Secara historis dulu bahwa Samarinda itu secara geografis memang rendah keadaan permukaannya itu pada saat pasang air laut itu lebih rendah daripada daripada air laut pada saat pasang. Tapi untuk menanggulangi banjir di Samarinda, kami dari BPBD Provinsi, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sudah melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda. Untuk menanggulangi banjir, kita bertahap pelaksanaan, misalkan penataan dulu dari sungainya dulu. Nah, sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Menanggulangi banjir adalah penataan sungai Karangmumus misalkan. Itu salah satu upaya dari mencegah banjir.
dan juga dari penataan Sungai Karangumus di hulunya. Itu salah satu upaya. Tapi kembali kepada masyarakat, ketika ada satu lahan yang pada saat itu adalah untuk digunakan untuk menanggulangi banjir tadi, tapi lahan masyarakat itu tadi harus ada istilahnya ganti rugi satu daerah. Nah itu menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota. Nah disitulah yang selama ini masih kadang-kadang masih belum terselesaikan. Ada program-program pemerintah sudah ada, dan kami juga sudah menyusun rencana kontingensi banjir. Di Samarinda sudah tersusun dokumen bahwa apabila terjadi banjir, apa yang dilaksanakan sudah ada dokumennya. Ini sudah tersusun pada saat itu. Nah, kenapa ini terjadi? Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dampak dari suatu pembangunan itu ada satu dampaknya. Tapi sampai saya ilustrasikan di hulu, yang rumah-rumah tradisional itu ketika banjir mereka tidak mengeluh karena secara kearifan lokal nenek moyangnya sudah membangun rumah itu tinggi. Rumah-rumah teman dulu di hulu itu panggung tinggi. Pada saat air pasang itu tidak akan sampai ke rumah, ya di tangganya saja. Mungkin akibat dari itu. Mungkin dari zaman dulu Samarinda ke rumah panggung mungkin tidak merasakan. Tapi sekarang ini akibat dari kemungkinan pembangunan. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah suatu keniscayaan bahwa pembangunan harus tetap berjalan. Upaya-upaya itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota Samarinda terutama untuk menanggulangi banjir secara fisik sudah dilaksanakan secara bertahap. Nah mungkin kembali ke ini secara non fisik, mitigasi non struktural, kita mungkin adik-adik mahasiswa bisa juga pada saat ke lapangan menyampaikan himbauan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah satu contoh upaya menanggulangi banjir. Misalnya pada saat sosialisasi ke masyarakat, tolong disampaikan juga jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu upaya penanggulangan bencana. Juga mungkin dari ada program-program pembangunan pengembangan desa tangguh bencana dan lain-lain. Demikian mungkin. Terima kasih Pak Dodi, penjelasannya sudah panjang lebar. Kemudian kebetulan juga waktu kita terbatas, sudah tepat hampir 1 jam atau 60 menit. Pada dasarnya bencana itu akan lebih mudah ketika kita menanggulanginya secara bersama ya Pak, ya, dari pemerintah ataupun masyarakat, saling bahu-membahu dan saling mengingatkan. Kemudian tadi pesan dari Pak Dodi, salah satunya buat kita adalah ketika nanti teman-teman ini turun PPL atau berada di masyarakat sekalian, mengajak masyarakat untuk mempunyai budaya bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, kemudian jangan buang sampah sembarangan, hati-hati menggunakan api biar tidak terjadi kebakaran, sehingga bencana yang ada di Kalimantan atau di Samarinda terutama banjir bisa kita atasi secara bersama. Soalnya ketika kita hanya berpasrah dan berpangku pada pemerintah, itu akan terasa lebih berat. Begitu J, Pak Dodi? Ya. Terima kasih waktunya Pak Dodi. Kemudian mungkin, untuk sebentar Pak Tri, silakan Pak. Mungkin saya sampaikan kepada mahasiswa, tolong juga kepada keluarga dan tetangga, pada saat pandemi ini kita tidak henti-hentinya menyampaikan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan pada saat pandemi ini. Tolong juga pada saat ada mahasiswa, tolong tetap melaksanakan sesuatunya mendasarkan pada protokol kesehatan. Kalau cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, itu salah satu. Demikian Pak tambah saya. Demikian Pak tambah. Siap, betul. Itu ada hal yang sedikit terlupa tadi Pak Dodi, kita fokus ke bencana, kita lupa adanya bencana pandemik Pak ya.
Jadi bagi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, jangan lupa nanti untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker, kemudian ketika tidak penting sekali, jangan bepergian atau berkerumun, sehingga nanti kita ikut membantu menekan lajunya peserta atau pasien positif corona. Begitu Pak Dodi, terima kasih waktunya sudah bersedia untuk memberikan wejangan buat kami dan rencana-rencana yang akan dilakukan atau tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh BPBD Kalimantan Timur dalam rangka penanggulangan bencana. Terima kasih Pak Dodi. Kalau Pak Dodi mau live dari room ini, kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa, habis ini masih akan ada materi lagi yang diampu oleh Korem ya. Nanti langsung sama Pak Kasrem. Untuk waktu dan tempatnya nanti kita persilahkan. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya.